Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang materi fungsi determinan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang determinan, kita perlu mengetahui dulu materi tentang permutasi dan juga inversi. Yang pertama akan kita bahas adalah permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat menurut suatu aturan dengan memperhatikan urutan tanpa adanya penghilangan atau pengurangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan permutasi dari 1, 2, dan 3. Yang pertama, tuliskan 1. Susunan yang mungkin setelah 1 yaitu 2 dan 3. 1 dan 2 sudah digunakan, maka selanjutnya adalah 3. 1 dan 3 sudah digunakan, maka angka selanjutnya adalah 2. Kemudian 2. Kemungkinan yang memungkinkan adalah angka 1 dan 3. 2 dan 1 sudah digunakan, maka angka selanjutnya adalah 3. 2 dan 3 sudah digunakan, maka angka selanjutnya adalah 1. Selanjutnya 3. Kemungkinan yang bisa terbentuk adalah 1 dan 2. 3 dan 1 sudah digunakan, maka selanjutnya adalah 2. 3 dan 2 sudah digunakan, maka selanjutnya adalah 1. Jadi, permutasi dari 1, 2, dan 3 adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Dan banyaknya permutasi adalah 6 mutasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita masuk pembahasan tentang inversi. Apa itu inversi? Inversi adalah jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Inversi terbagi menjadi dua, yaitu jika jumlah inversi genap, maka disebut permutasi genap. Jika jumlah inversi ganjil, maka disebut permutasi ganjil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Hitunglah jumlah inversi pada permutasi 10, 4, 8, 7. Pertama-tama kita cek angka 10. 10 lebih besar dari 4. 10 lebih besar dari 8, dan 10 lebih besar dari 7. Maka total inversinya adalah 3. Selanjutnya kita cek angka 4. 4 tidak lebih besar dari 7, dan juga tidak lebih besar dari 8. Maka 4 tidak mempunyai inversi. Selanjutnya cek angka 8. 8 lebih besar dari 7. Jadi banyak inversinya adalah 1. Selanjutnya 7. 7 di sini tidak mempunyai inversi karena tidak ada nilai lagi di belakang angka 7. Jadi total inversi pada permutasi 10, 4, 8, 7 adalah 3 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0, yaitu 4. 4 adalah bilangan genap, maka permutasi dari 10, 4, 8, 7 adalah permutasi genap. Setelah membahas tentang permutasi dan inversi, mari kita bahas tentang fungsi determinan. Jika A adalah matriks yang berordo n kali n, maka determinan matriks A dapat ditulis dengan det A atau mutlak A. Det A atau mutlak A adalah jumlah perkalian elementer bertanda dari A. Apa itu perkalian elementer? Perkalian elementer merupakan perkalian matriks yang tidak boleh dikalikan dengan satu baris atau satu kolom yang sama. Contoh,
Tentukan semua hasil perkalian elementer bertanda dari A. Ini adalah matriks A dengan elemen-elemennya. Karena matriks ini berordo 3 kali 3, maka perkalian elementernya diambil 3 elemen yang tidak berasal dari satu baris dan satu kolom yang sama. Untuk mengambil baris dan kolom yang tidak sama, maka caranya yaitu pertama kita tuliskan matriks A-nya, lalu kita tuliskan lagi kolom 1 dan kolom 2 di sampingnya. Ini memudahkan kita untuk tidak menghitung baris dan kolom yang sama. Untuk mendapatkan hasil kalinya, kita harus mengambil elemen-elemen dari setiap diagonal matriks yang sudah terbentuk ini. Diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga, diagonal keempat, diagonal kelima, dan diagonal keenam. Maka kita dapat hasil kalinya, yaitu A11, A22, A33, A12, A23, A31, A13, A21, A32, A13, A22, A31, A11, A23, A32, A12, A21, dan A33. Tadi kan pengertian determinan A adalah jumlah semua perkalian elementer bertanda dari A. Nah, perkaliannya ini sudah kita dapatkan. Lalu bagaimana kita menentukan tandanya? Untuk mengetahui tandanya, maka kita harus menentukan permutasi dan juga inversi dari hasil-hasil kali di atas. Ini adalah hasil kali yang sudah kita peroleh tadi. Selanjutnya kita tentukan permutasinya. Permutasi dari A11, A22, A33 adalah 1, 2, dan 3. Cara penentuan permutasi ini adalah dengan cukup melihat indeks kolomnya. Di sini kita harus bisa membedakan mana kolom dan mana baris. Angka pertama ini disebut baris, dan angka yang kedua disebut kolom. Makanya di sini bisa 1, 2, dan 3. Contoh lagi, 2, 3, dan 1. Karena di sini kolom 2, kolom 3, dan kolom 1. Cara menentukan kolom sama seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita tentukan inversinya. Inversi dari permutasi 1, 2, dan 3 adalah 0. Mengapa 0? Karena 1 tidak lebih besar dari 2 dan tidak lebih besar dari 3. 2 tidak lebih besar dari 3, tapi lebih besar dari 1. 3 lebih besar dari 1. Maka ini mempunyai 2 inversi. Makanya di sini 2. Cara penentuan inversi sama juga sampai ke bawah. Kemudian kita tentukan tandanya. Tanda ini ditentukan dengan jika inversi ini bernilai genap, maka tandanya positif. Jika inversi bernilai ganjil, maka tanda dari hasil kalinya adalah negatif. Ini yang genap, tandanya positif semua. Lalu yang ganjil, tandanya negatif. Setelah uraian-uraian sebelumnya, maka kita bisa menyederhanakan rumus tentang determinan, yaitu dengan seperti ini. Diagonal yang mengarah ke kanan bawah, nilainya positif. Diagonal yang mengarah ke kiri bawah, nilainya negatif. Lalu kita masuk ke contoh soal. Diberikan matriks A sebagai berikut. Tentukan determinan dari matriks A tersebut. Ini adalah matriks A.
Dan kita tulis kolom 1 dan kolom 2 di sampingnya. Diagonal 1, min 1, 2, min 1. Diagonal 2, 1, 1, 2. Diagonal 3, 0, 0, min 2. Diagonal 4, min 1, 1, 2. Tandanya negatif, karena ini sudah masuk ke diagonal yang kiri. Diagonal kelima, 1, 0, min 1. Diagonal ke-6, 0, 2, 2. Lalu tinggal kita jumlahkan. Min 1 kali 2 kali min 1 hasilnya 2. 1 kali 1 kali 2 hasilnya 2. 0 kali 0 kali min 2, 0. Min 1 kali 1 kali min 2, min 2. 1 kali 0 kali min 1, 0. 0 kali 2 kali 2, 0. 2 tambah 2 tambah 0 kurang 2 kurang 0 kurang 0 hasilnya adalah 2.